Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pagi makin kita bisa kitab Arba'in Nawawi itu ada 42 hadis. Ini kita yang ke hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan an Abi Hamzah. Hadis ini dari Rasulullah, sahabat Rasulullah. An Abi Hamzah disampaikan, diriwayatkan oleh Abi Hamzah. Siapa Abi Hamzah itu? Anas bin Malik. Rupanya Anas bin Malik. Radhiyallahu semoga ridho Allah anhu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim, pelayan. Jadi Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah yang sejak kecil memang menjadi pelayannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, banyak menyampaikan hadis kepada kita. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi rahmat, semoga memberi tambahan rahmat Allah serta Allah alaihi atas Nabi wasallam, dan semoga memberi keselamatan. Ini selawat. Setiap Nabi Muhammad SAW itu diucapkan dan dianjurkan membaca selawat. Selawat itu doa, mendoakan baginda Rasul mendapatkan tambahan rahmat, tambahan keselamatan. Bukan berarti Rasul itu tidak mendapatkan rahmat. Rahmat Allah begitu banyak diberikan kepada Rasul, tetapi rahmat itu layananha, tidak ada batasnya, terus menerus, sehingga kita mohonkan selalu. Nah, qala, Nabi bersabda, katanya Nabi, sabdanya Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak bisa dikatakan beriman, teko orang beriman, teko orang Islam. Ahadukum, siapa salah seorang kamu sekalian itu tidak dikatakan iman, tidak dikatakan Islam. Hatta yuhibba, kecuali sehingga, hatta yuhibba, sehingga mencintai siapa seseorang itu li ahlihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tidak dikatakan beriman imanan kamilannya, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai orang lain seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Ini ajaran Gusti Rasulullah SAW bagaimana memupuk kecintaan di antara umat Islam. Sehingga Nabi bersabda, tidak dikatakan beriman
dengan iman yang sempurna, seseorang sebelum dia bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini ajaran Islam untuk saling cinta di antara kita. Kebalikannya cinta, ya tidak cinta. Kenapa tidak cinta? Benci, benci menggoreng. Ini berat. Ini harus dilatih memang. Rabi mengajarkan mencintai orang lain bagaikan mencintai dirinya sendiri. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sabda Nabi, ini ucapan Nabi, ajaran Nabi kepada kita umat Islam. Kalau orang ingin dikatakan cintanya sempurna, maka dia harus berjuang bagaimana dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita senang andaikan kita mendapatkan nikmat, senang kita. Begitu juga ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, kita juga merasa senang. Ketika orang lain kena musibah, kita tidak senang. Karena andaikan kita mendapat musibah, kita juga tidak senang. Apa yang tidak kita senangi, kita juga tidak senang. Sesuatu yang tidak kita senangi itu menimpa orang lain. Apa yang kita senangi, kita juga merasa senang. Andaikan apa yang kita senangi itu juga didapatkan oleh orang lain. Pengertiannya dengan seperti itu. Nah, kebalikan cinta, senang. Ya al-bughdu itu ya benci. Kalau sudah benci, ini imannya tidak akan sempurna. Ketika ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak senang, benci. Jadi kebalikan kita. Dan itu godaan setan yang terkutuk. Makanya kita tiap saat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sama berusaha mengendalikan hati kita itu. Dan kadang kita itu benci gaureng. Padahal sebenarnya kok kita benci, sebabnya ada kita tahu-tahu benci, kita tahu-tahu tidak suka kepada orang. Nah, ini harus kita latih memang. Mudah diucapkan, mempraktekkan, sulit kita masuk. Bagaimana hati kita itu tak benci dengan gaureng. Kenapa untuk benci gaureng? Ada untung. Kadang benci gaureng. Hotel berjumpa pakai benci. Berdua setan. Kadang benci dengan ustaz, tidak benci. Karena tadi salah. Apalagi ini salah. Makanya nama ibadah itu para hadirin dalam kitab saya ngaji kitab Asnaful Mauludin, golongan-golongan yang tertipu. Orang yang senantiasa memperbaiki amal zahirah, pekerjaan-pekerjaan yang tampak. Ibadah yang tampak itu seperti secara sholat kita betul-betul bagus diperhatikan, cara puasa kita, cara zakat, cara haji kita betul-betul sesuai aturan syariat, diperhatikan betul sehingga betul sholat-sholatnya itu bagus amal zahirah. Tetapi jangan lupa ada yang lebih bagus, yang lebih penting dari itu amal al-batinah, yaitu pekerjaan-pekerjaan batin yang tersembayang dalam diri seseorang hatinya. Kadang-kadang kita ini lupa memperbaiki amal-amal zahir, sholat puasa kita betul-betul menguasai, gerakannya betul dan seterusnya, tapi lupa untuk memperbaiki hati kita, sehingga hatinya tidak terbang, tidak dihiasnya dengan yang baik. Alhamdulillah ketika kita mengaji Al-Quran, kita ucapkan Al-Quran itu bagus ngajinya itu, tapi hatinya penuh kebencian. Jadi amal ad-dhahirahnya yang bagus, amal dhahir batinah yang tidak baik. Kita ini berusaha memang berjuang bagaimana selaras antara al-amal
disukai oleh hal-hal yang tidak benar. Nah, ini Nabi lalu mengajarkan dalam hadis ini bagaimana pentingnya saling mencintai di antara kita. Para hadirin, hadis itu selaras dengan hadis lain. Nabi pernah bersabda begini, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin senang dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannata, dan dimasukkan ke surga, fal ta'tihi mithaqu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaknya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian apa lagi? Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Kemudian yang kedua, dan ia hendaknya berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Kalau ingin masuk surga, jauh neraka, matilah dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan matilah dalam keadaan dia senang diperlakukan orang lain, dan dia juga memperlakukan orang lain dengan baik. Memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana dia senang diperlakukan dengan baik. Memperlakukan orang dengan baik sebagaimana kita senang diperlakukan dengan baik. Ketika kita menyakiti orang, itu tidak baik, sebagaimana kita juga tidak suka disakiti orang. Kita ini tidak suka disakiti oleh orang, maka kita jangan menyakiti orang lain. Kita ini tidak suka andaikan kita dihina orang lain, maka kita juga tidak menghina orang lain, karena menghina orang lain itu tidak enak sebagaimana kita dihina orang. Kalau kita diremehkan oleh orang lain, kita tidak suka diremehkan orang, maka kita juga jangan meremehkan orang lain. Maka kalau seperti itu kata Nabi, subzaha hinar, dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, ini mencintai orang itu ada dua, ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan urusan dunia. Dalam urusan agama tentu kita suka, kita senang kalau ibadah kita itu benar. Maka kita juga berusaha bagaimana ibadahnya orang lain itu benar. Dalam urusan agama kita ini yang sudah tidak senang, ya, andaikan kita melaksanakan maksiat, maka kita juga begitu melihat orang lain tidak senang andaikan orang lain itu melakukan maksiat. Lalu lakukan cara-caranya. Bagaimana cara-caranya? Ya, memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, semuanya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan melihat kemungkaran lalu kita diam, tidak boleh. Sesuai dengan kemampuannya, dengan lisan, dengan isyarat, dengan apa yang kita bisa untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga dalam urusan dunia, ya, urusan dunia juga kita senang mendapatkan nikmat, ya orang lain yang dapat nikmat kita juga senang kepadanya. Karena orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Orang Islam itu satu dengan lainnya saling bersaudara. Dalam ayat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim." Wal mu'minuna, orang-orang laki-laki yang beriman, wal mu'minati, dan orang-orang perempuan yang beriman, ba'dhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain, saling tolong menolong dalam urusan kebaikan. Caranya bagaimana? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka
Jadi kalau kita relate bunyi hadis tadi, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbah li ahlihi ma yuhibbu li ghairihi. Yang pertama itu maksudnya tidak sempurna imannya, bukan tidak iman, la yuhibbu tidak beriman, artinya imanan kamilah, imannya tidak sempurna. Yang nomor dua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri-sendiri. Wajib. Ya. Yang ketiga, wajib meninggalkan hasad. Karena orang yang hasud pada dasarnya berarti tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasud itu berangan-angan, orang hasud yang berangan-angan agar nikmat yang dimiliki saudaranya itu bisa hilang. Ini hasud. Oleh karena itu, para ulama memberikan definisi al-maqsudu bil hasud, hasad hasud. Hasud itu adalah tamanna zawalin ni'mati an sahibiha, berharap-harap hilangnya nikmat dari pemiliknya. Jadi hatinya itu selalu berharap derma nikmat yang dimiliki oleh orang lain lober. Mana lober puas, kita lober tak puas, penyakit hasud. Nah, ada tingkatan-tingkatan hasud. Satu, hasud itu yang tingkatan yang pertama, berkeinginan, punya keinginan kuat. Apa namanya? Nikmat, kesenangan yang ada pada orang lain itu hilang, walaupun dirinya tidak berharap pindah kepadanya. Pohon modelan. Jadi berharap-harap hilangnya nikmat dan kesenangan yang dimiliki oleh orang lain, dan dirinya tidak berharap nikmat dan kesenangan itu kembali kepada dirinya. Pohon hilang dari orang lain puas. Ini hasud yang pertama, penyakit hasud. Tak sanggup melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tak sanggup melihat kesenangan yang dimiliki orang lain, lalu dia selalu berharap bagaimana nikmat dan kesenangan orang lain itu hilang daripada. Ini hasud yang pertama, tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah berkeinginan, punya kemauan, mengangan-angan bagaimana nikmat yang ada, kesenangan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang daripadanya dan kembali kepada dirinya. Di samping berharap hilangnya nikmat yang dimiliki orang-orang lain, tapi dia juga berharap nikmat yang dimiliki orang lain itu kembali kepada dirinya setelah hilang. Ini macam yang kedua dari tingkatan-tingkatan hasud. Yang kedua ini lebih parah daripada yang pertama. Dia berharap nikmat orang lain hilang dan berharap balik kepada dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang nomor tiga, apa namanya? Tidak punya maksud ya pada orang lain itu, tapi ia hanya ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Pokoknya tidak punya maksud apa-apa, tapi dia keinginan orang lain itu tetap dalam keadaan yang miskin, yang miskin, yang fakir, yang bodoh. Seandainya dia naik sedikit dari kemiskinannya, dia lalu tidak senang. Pinginnya orang itu miskin lah, pinginnya dia itu dalam keadaannya miskin, tidak berdaya. Naik sedikit, hatinya sudah nggak senang. Nah ini macam hasud yang nomor tiga. Kemudian yang keempat, dia ingin nikmat orang lain itu hilang, tapi dia ingin orang lain tetap dengannya. Dia tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tetapi dia tidak menginginkan orang lain itu menyamai, mengumpulkan. Pokoknya dia harus derajatnya sama dengan kita. Kalau dia naik derajatnya sedikit saja, ini sudah hatinya gak enak, sudah mengingin-ingin bagaimana dia tidak mendapatkan nikmat itu, berharap-harap hilang. Pokoknya tidak boleh
melebihi dari kita. Nah, ini lebih seperti pertanyaan. Nah, yang nomor 5 ini yang boleh, bahkan dianjurkan, menginginkan sama dengan orang lain yang memiliki nikmat. Dia ingin sama dengan orang lain, tapi dia tidak ingin hilangnya nikmat daripadanya itu. Nah, ini yang disebut kalau wibtoh. Ya. Ada orang kaya raya, dia ingin kaya raya juga boleh, tetapi dia tidak punya keinginan, tidak berharap-harap kekayaan orang lain itu hilang daripadanya. Enggak. Cuma kita ingin sama, ingin tahu. Ada orang ibadahnya bagus, dia ingin ibadahnya bagus juga seperti dia beribadah, dan tidak ingin dia nikmat ibadah yang dimiliki orang lain itu hilang daripadanya. Itu dianjurkan wibtoh namanya. Memang kita itu harus melihat ke sana. Yang tidak boleh itu kalau ada harapan-harapan hilangnya nikmat daripada orang lain itu. Ketika kita melihat orang lain punya harta benda, sogi misalkan, kita ingin sogi juga, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh ketika kita melihat orang kaya, sogi, lalu kita nggak senang dan berharap-harap harta bendanya itu hilang. Berharap-harapnya itu berangan-angan ini, berangan-angan, berharap-harap supaya harta orang lain itu hilang daripadanya. Setelah hilang puas ya. Nah, ini penyakit. Tapi kalau hanya ingin kaya seperti orang lain dan tidak berharap hilang nikmatnya orang lain daripadanya, nggak apa-apa, dianjurkan. Dianjurkan. Kita melihat orang punya ilmu pengetahuan yang banyak, lalu kita berkata saya ini harus sama seperti itu. Nah, bagus. Dengan catatan tidak ingin hilangnya ilmu orang lain itu dari padanya. Nah, terkait dengan wibtoh ini, ada hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Rasul pernah bersabda begini, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasud kecuali dalam 2 perkara. Dalam hasud ini tidak boleh. Jadi kalau 2 perkara ini boleh hasud, boleh ingin juga, gitu maksudnya. Rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama yang boleh kita hasud dalam artian ingin sama, hasud namanya itu wibtoh. Orang yang diberi Allah harta yang banyak, kemudian dia gunakan harta yang diberi Allah yang banyak itu dalam kebenaran dan perjuangan. Hartanya banyak, tapi dia juga banyak berinfak, bersedekah. Hartanya digunakan untuk jalan fisabilillah, perjuangan kepada Allah. Ini kita harus iri. Iri bagaimana? Iri dalam artian kita pingin seperti itu. Kok bisa itu ya, hartanya banyak dan hartanya digunakan di jalan Allah. Saya pingin seperti itu. Nah, ini namanya wibtoh. Boleh bahkan dianjurkan. Yang kedua, rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang diberi Allah ilmu hikmah. Paham Quran, paham hadis, paham oke. Bahwa yaqdi biha wa ya'malha. Kemudian dia mengamalkan ilmunya itu dan mengajarkannya, wa yu'allimuha. Ilmu yang dia dapat banyak ilmunya dan dia amalkan ilmunya dan ilmunya dia ajarkan kepada orang lain. Kita melihat orang itu terbetik dalam hati kita, ya Allah saya ingin seperti itu. Nah, itu baik, dianjurkan. Bahkan ingin melebihi, itu akan lebih baik. Itu namanya wibtoh. Kalau hasud, ketika melihat orang yang seperti itu, orang punya ilmu, diamalkan, diajarkan, lalu dia berharap-harap ilmunya hilang daripadanya. Nah, dari wibtoh kepada hasud ini sudah tidak boleh. Jadi hasud yang pertama adalah orang diberi harta kekayaan, hartanya digunakan untuk kebaikan sabilillah, kemudian dia ingin seperti itu wibtoh. Tapi kalau ada orang yang diberi harta benda, kemudian hartanya digunakan untuk sabilillah, kemudian dia berharap-harap hartanya itu hilang daripadanya, bukan wibtoh lagi, itu namanya hasud. Jadi hasud itu yang berharap-harap, berangan-angan orang lain hilang nikmatnya. Tidak, kalau yang seperti itu namanya tidak ada rasa cinta di antara sesama
seneng. Nah, ini penyakit harus dijaga, digula oleh panjenengan, oleh jaga bersama-sama. Karena ada guna, ada untung. Ya, kata Nabi, innal hasada yaquluna kama taquluna al-khatar. Hasud itu akan menghilangkan kebaikan yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, hilang gara-gara hasud. Kama taquluna al-khatabah, bagaikan api melalap kayu bakar. Lober kebaikannya, lober ibadahnya, gara-gara hatinya punya rasa hasud. Dengki gaureng, bejeren gaureng. Nah, ini latihan bersama-sama, termasuk budaya yang menjaga bagaimana kita itu agar kita tidak sia-sia kita hadir ke masjid, kita sholat, kita ngaji Quran, berdoa kepada Allah. Hati pun kita jaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan ibadah-ibadah kita itu, terutama disebabkan karena hasud, tidak senang. Para hadirin, itulah kira-kira kandungan hadis yang ke-13 dalam hadis Arba'in Nawawi. Saya baca lagi sekali lagi, mudah-mudahan bisa dihafal. Mungkin an Abi Hamzah, diriwayatkan dari Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman sempurna imannya seseorang itu, imannya seseorang tidak dikatakan sempurna hatta yuhibba li akhihi, kecuali dia bisa mencintai saudaranya orang lain, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Mencintai orang lain sama seperti